Tujuan saya adalah Menara Astra untuk menghadiri aksi solidaritas buruh GS Baterai di Semarang yang di PHK. Karena saya berangkat dari UGI, dari Google Map terlihat halte terdekat adalah Karet Sudirman. Belakangan saya tahu halte terdekat dari Menara Astra adalah Duku Atas. Ya, lumayanlah jalan kaki sendirian dari Karet ke Astra. Setiap peristiwa selalu ada hikmahnya. Saya bisa lebih lama berada di halte Karet Sudirman, tepatnya di jembatan penyeberangan yang ikonik itu. Dengan desainnya yang menyerupai kapal pinisi, menjadikan tempat ini sebagai salah satu yang terbaik di ibu kota. Tidak hanya itu, di sini juga ada prasasti untuk mengenang buruh di sektor kesehatan yang gugur di masa pandemi. Sesuatu yang kemudian mengingatkan kita pada monumen-monumen lain yang mengenang kelas pekerja yang ada di berbagai penjuru dunia. Seperti apa penampakan JPO Karet Sudirman yang juga dikenal sebagai JPO Pinisi itu? Bagaimana aneka rupa monumen dan prasasti untuk mengenang kelas pekerja dari berbagai dunia? Yuk kita lihat dari dekat. Dinamakan JPO Pinisi, lantaran jembatan yang terbentang di Jalan Jenderal Sudirman ini memiliki desain seperti kapal pinisi. Dirancang dengan konsep modern dan terbuka, JPO Pinisi menjadi daya tarik tersendiri bagi yang melihatnya. JPO Pinisi tak hanya dirancang untuk penyeberangan orang, tetapi juga untuk memfasilitasi pesepeda. Selama ini, pesepeda yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman kesulitan untuk menyeberang, kecuali di ujung utara Bundaran Hotel Indonesia atau di Bundaran Senayan. Dengan adanya JPO Pinisi ini, para pesepeda menjadi dimudahkan. Karena itu, JPO ini bisa disebut juga dengan JPOS yang artinya jembatan penyeberangan orang dan sepeda. Keunggulan lain yang dimiliki JPO Pinisi adalah adanya ruang berkumpul atau yang disebut Anjungan Pandang yang menjadi spot favorit masyarakat. Dinamakan Anjungan Pandang, sebab dari sini masyarakat bisa memandang kemegahan Jakarta. Anjungan Pandang menjadi spot favorit masyarakat untuk berfoto maupun swafoto dengan latar belakang pemandangan gedung-gedung megah di Jakarta. Bukan tanpa alasan ketika kemudian JPO ini didesain dengan menyerupai kapal pinisi. Sebagaimana kita tahu, pinisi adalah alat transportasi yang bisa mengantar masyarakat mengarungi lautan menuju belahan dunia dimanapun. Dengan membuat jembatan yang berbentuk kapal pinisi, diharapkan Jakarta bisa menjadi kota yang tangguh dan ulet, serta warganya bisa membawa Jakarta ke kota global yang diperhitungkan dunia. Tidak hanya itu, di JPO Karet Sudirman ini juga ada prasasti sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para tenaga kesehatan yang gugur, serta memberikan dukungan moral kepada tenaga kesehatan yang masih bertugas. Setidaknya ada 37 orang tenaga kesehatan yang gugur karena COVID-19 dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2021 di DKI Jakarta. Seluruh nama-nama tenaga kesehatan yang meninggal tersebut dicantumkan dalam prasasti yang diletakkan di anjungan JPO berbentuk kapal pinisi. Jasa tenaga kesehatan sangat luar biasa dalam memerangi virus COVID-19. Pasalnya, mereka rela menanggung resiko berat hingga bertaruh nyawa mereka sendiri demi menyelamatkan banyak nyawa yang lain. Ketika kita naik JPO dan melihat prasasti ini, kita akan mengingat dan menghormati jasa tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan untuk mengendalikan virus COVID-19. Prasasti ini merupakan bentuk penghargaan buat para tenaga kesehatan yang meninggal. JPO Karet Sudirman yang dibangun selama pandemi COVID-19 juga akan menjadi simbol perjuangan warga Indonesia, khususnya di DKI Jakarta melewati masa-masa sulit di era pandemi. Oh ya, berbicara tentang tenaga kesehatan, mereka juga buruh. Dengan kata lain, ini sekaligus sebagai penghargaan atas dedikasi dan perjuangan dari kaum buruh. Pun tidak hanya kenangan yang dihadirkan dalam prasasti ini, jembatan ini pun dibangun dengan tetesan keringat dari kaum buruh. Tidak ada satu bagian pun dari jembatan ini yang tidak mendapat sentuhan tangan buruh. Begitupun dengan kota ini, Jakarta, dan bahkan kota-kota yang lain. Kota-kota bermandikan cahaya karena kerja keras dari kelas pekerja. Tanpa buruh, gedung-gedung akan terlihat muram. Kaum buruh adalah penentu. Jika Jakarta memiliki prasasti untuk menghormati buruh di sektor kesehatan yang telah tiada, di beberapa negara pun mempunyai monumen sebagai bentuk penghargaan kepada kaum buruh. Lebih dari sekedar memiliki daya tarik, di sana juga ada sejarah dan kisah yang dapat kita jadikan pelajaran.
Yang pertama, Monumen Pendirian Partai Pekerja di Korea Utara. Monumen Pendirian Partai Pekerja Korea Utara berada di satu sudut kota Pyongyang. 3 fitur utamanya adalah palu, kuas, dan arit yang masing-masing melambangkan 3 elemen masyarakat penggerak revolusi Korea, pekerja, cendekiawan, dan petani. Terletak di Jalan Munsu, distrik Taedonggang, monumen ini selesai dibangun dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1995 pada peringatan 50 tahun Partai Pekerja Korea yang dilambangkan dengan ketinggian monumen 50 meter. Pada bagian luar sabuk di monumen itu tertulis kalimat panjang umur pemimpin dan organisatoris kemenangan rakyat Korea, Partai Pekerja Korea. Sementara di bagian dalam sabuk terdapat mural yang menjelaskan 3 babak penting, akar sejarah partai, persatuan rakyat di bawah partai, dan visi masa depan partai yang progresif. Yang kedua, Monumento Labor di Belgia. Monumen ini didedikasikan untuk para buruh di Belgia. Monumen memiliki 4 sisi. Di setiap sisinya melambangkan para buruh yang bekerja di bidang petani, pekerja tambang, pekerja industri, dan pekerja pelabuhan. Tak banyak informasi yang didapat dari monumen tersebut. Meski demikian, pahatan para buruh yang sedang mengangkut karung dan bekerja melambangkan penghormatan kepada kaum buruh di Belgia. Kemudian ada International Telegraph Union di Swiss. Bagi buruh yang bekerja di bidang telekomunikasi, seperti di pos, radio, dan lainnya, ada monumen khususnya, yaitu yang di Swiss ini. Monumen tersebut terletak di Bern dan sebagai simbol perayaan 50 tahun bagi International Telegraph Union atau ATU. Monumen tersebut didirikan pada tahun 1922. Terletak di tengah-tengah kolam, monumen tersebut terdiri dari beberapa pahatan patung manusia di bagian kiri dan kanan, serta di tengahnya terdapat patung wanita yang seolah menyatukan kedua bagian tersebut. Patung wanita itulah yang dilambangkan sebagai ATU. Patung wanitanya diartikan membawa pengetahuan, masa depan, tenaga kerja, dan keluarga. Oleh sebab itu, monumen ini melambangkan manusia yang bersatu melalui ATU. Yang keempat, Worker and Kolkhoz Woman di Rusia. Sosok pria kekar berseragam dan seorang perempuan yang tak kalah berotot mengenakan gaun tanpa lengan, memegang palu dan arit di tangan mereka, berdiri menjulang di pusat kota Moskow. Patung buruh dan perempuan kolkhoz didirikan sebagai simbol persatuan kelas buruh dan petani di Soviet Rusia. Konon pembuat patung ini terinspirasi oleh Hormodius dan Aristogiton, duo Yunani yang membunuh seorang tiran Persia dan membawa demokrasi ke Athena. Patung buruh dan perempuan kolkhoz hendak menyimbolkan kemenangan negara sosialis di muka bumi. Yang kelima, Michigan Labor Legacy Monument di Amerika Serikat. Ini adalah monumen yang paling keren di dunia. Inilah Michigan Labor Legacy Monument yang terletak di alun-alun Hot Plaza, Detroit, Amerika Serikat. Ada tiang lengkung hampir menyatu, pahatan batu, dan plakat di lantai monumen. Sebuah kalimat optimis dari Dr. King ikut diabadikan di dalam monumen ini. Tulisan itu adalah, hasil sejarah bergantung dari keadilan. Lingkaran dari baja yang hampir sempurna, setinggi 19 meter dan seberat 30 ton, berdiri gagah menarik perhatian. Tidak hanya karena bentuknya yang bisa dibilang gigantis, ketidaksempurnaan dari lingkaran itu kerap membuat pengunjung bertanya-tanya. Banyak pengunjung mengasumsikan selah kecil di ujung lingkaran tersebut sebagai tidak selesainya misi pergerakan buruh di Amerika Serikat. Sementara di sekeliling monumen baja, tersebar 6 batu granit dengan relief. Masing-masing batu memiliki tinggi 1,8 meter. Batu granit besar dengan bentuk yang cukup absurd ini ditempeli lempeng besi dengan relief. Relief di lempeng besi ini memiliki gambar dengan tema pengorbanan dan prestasi yang telah dicapai para buruh. Monumen ini memiliki puluhan plakat yang diletakkan di lantai monumen. Plakat-plakat ini berisi hasil pencapaian perjuangan dan harapan dari kaum buruh. Tulisan seperti human rights atau hak asasi manusia, health and safety protection atau asuransi kesehatan dan keamanan, dan ending child labor atau hentikan eksploitasi anak tersebar di lantai monumen. Saya kira semua monumen yang saya sebutkan tadi adalah sebagai bentuk penghormatan dan apa yang sudah dilakukan oleh kaum buruh. Tetapi lebih dari itu, kaum buruh juga menghendaki nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bisa terwujud di muka bumi, bukan hanya sebatas berbentuk monumen. Pada akhirnya, ini bukan kenangan, ini akan menjelma sebagai energi maha dahsyat yang akan mendorong kelas pekerja untuk terus bergerak memperjuangkan cita-citanya.